nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Yang mana dulu? Ya udahlah, Imron dulu dah. Imron kasih ini prioritas. Ayo, Ron. Oh, bebas. Mau nanya mau nikah? Bukan ya, kirain mau nikah. Iya. Bagaimana orang yang mengatai atas ya. Saya dikatain dengan perkataan kaum nabilu. Gimana? Seperti saya dikatain dengan perkataan kaum nabilu. Kaum Nabi Lut. Iya. Tadi katanya bukan agama. Iya. Iya, menyakitin orang. Nah, ini yang perlu ini. Ini pertanyaan saya garis bawahi saja. Jadi ketika ada orang marah sama kita, kemudian dengan kata-kata yang kurang pantas sehingga kita ini tersinggung atau kita merasa terzolimi atau dan lain sebagainya, ini hukumnya berdosa buat mereka, ya. Dan bagaimana kita? Apakah harus membalasnya? Tidak. Kita nggak perlu membalas. Justru kita harus senang sebenarnya. Kalau saya pribadi, ada orang yang ngomongin saya, ada orang yang iri saya, yang dengki saya, yang jelek-jelekin saya, yang ngapain saya saja, saya senyumin saja, ya, pahala itu. Jadi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah terkait dengan hal ini. Atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Maka jawab para sahabat, mereka menjawab, sahabat menjawab, al-muflisu fina ma la dirham wa la mata' ya Rasulullah. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang enggak punya uang, enggak punya harta benda ya Rasulullah. Ternyata jawaban para sahabat ini kan dipikirnya orang bangkrut masalah dunia. Tetapi enggak, ternyata orang beragama ini ada yang bangkrut, Imron ya. Tolong dipahami. Orang yang berangkat dalam agama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, al muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang nanti di hari kiamat bisolatihi, dengan membawa pahala solatnya, wa zakatihi, membawa pahala zakatnya, wa siyamihi, membawa pahala puasanya. Tapi dia pernah menyakiti orang lain, ya, mencaci orang lain, menuduh orang lain tanpa bukti, memakan harta benda orang lain, ya. Itu yang orang yang bangkrut itu. Ibadahnya luar biasa, pahalanya banyak, tapi kesalahannya juga banyak, ya. Orang yang pernah mencaci orang lain, bahkan wardorba haza, dia juga pernah. Dorba itu artinya mukul kalau secara bahasa, tetapi maksudnya menyakiti orang lain kayak dengan kata-kata atau apaan, ya, itu. Fayu'ta hasanatuhu hadza min hasanati hadza. Maka pahala kebaikan-kebaikannya dari sholat, dari puasa, dari zakatnya tadi diberikan kepada orang yang pernah disakiti, pernah dituduh yang tanpa bukti, pernah diambil harta bendanya, pernah disakiti dengan ucapan dan tindakannya. Fa'idha funiyat walam yugdama alaihi, ketika pahala dari sholat, zakat, puasanya tadi habis diberikan kepada orang yang pernah dibuat salah, ya, sementara dia dosanya masih banyak, ukhidha min khotoyahum wa turikha ilaihi faturikha ilan nar. Kemudian dosanya orang yang pernah didolimi tadi diambil, kesalahannya diambil, diberikan orang yang ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa tadi. Karena dia pahalanya udah habis, buat bayar apa? Akhirnya bayarannya yaitu yang
harusnya pahala diberikan kepada orang yang dizolimi, akhirnya kesalahan orang yang pernah disakiti waktu hidup di dunia diambil diberikan kepadanya. Kemudian faturiqa ilan nar, dia dilempar ke dalam api neraka. Ini yang saya kasih judul dalam artikel saya adalah ahli ibadah masuk neraka, ahli maksiat masuk surga. Ya. Artinya gimana? Ya kalau kita ahli ibadah ya jangan membuat kesalahan-kesalahan yang banyak sehingga pahala-pahala kita nggak habis. Itu ya Ibron ya. Jadi kalau ada orang ngatain apapun sama kamu, saya sering menyebut kamu itu memplesetkan seperti Ummu Maktum. Ummu Maktum itu sahabat Rasulullah, tukang azan. Tetapi sama memiliki apa namanya fisik kayak kamu Imron. Jangan berkecil hati ya. Tapi Imron juga tolong jangan emosional ya kalau diingetin ya. Jangan, udah terima aja, jangan marah-marah. Apalagi dulu pernah katanya nempong yang lain, ini nggak boleh ya. Bisa dicoba diikutin ya. Ya baik, makasih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh sanad. Iya. Jadi Ustaz, di era ya zaman sekarang ini kan begitu banyak ya Ustaz dari yang kenal lewat medsos. Nah, terkait sanad itu gimana kita yang nggak salah dulu Ustaz, ada panduan atau apa ya semacam panduan atau dalam tips dalam menciri sanad dalam artian biar kita tidak salah dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dakwah, dia yang belajar di situ di dakwah itu dan ilmu agamanya juga kapabilitasnya banyak. Iya, bisa saya pahami ya, insya Allah. Baik, pertanyaan yang pertama terkait dengan sanad keilmuan di zaman milenial seperti ini, tentu begitu mudahnya kita mengambil guru ya. Kemudian standarisasi guru itu supaya kita nggak salah guru gimana? Gampang ya. Standarisasi guru siapapun orangnya, guru yang nggak suka menyalahkan sesama umat Islam dengan tradisi, budaya, adat, kebiasaan itu ikutin. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang perlu kita salahkan adalah yang bukan umat Islam. Selama ini banyak guru, banyak ustadz yang disyehkan, dikiaikan dan lain sebagainya hanya menyalahkan tetapi tidak memberikan solusi. Carilah guru, meskipun kita nggak talaki, nggak bertemu secara langsung, tetapi dengan media yang super canggih sekarang pakai YouTube, pakai apa kan talaki juga kita bisa ngelihat ya. Yang penting nggak suka nyala-nyalain, karena bagaimana? Setelah Rasulullah wafat itu khilafiyah itu udah terjadi di zaman sahabat. Ulama begitu banyaknya, kitab karangannya juga begitu banyaknya. Kalau kita memaksa orang lain harus ngikutin saya, nggak bisa. Satu contoh tadi, saya NU asli, kultural maupun struktural, nggak bisa mengajak jamaah saya harus ngikutin saya. Tetapi apa yang saya sampaikan ya aswaja, an-nahdiyah, kemudian mengeksplorasinya ya secara umum. Silahkan mau yang mana diikuti. Seperti itu, ya. Selama ada itu pendakwah itu nyala-nyalain harus begini, inilah yang salafus soleh, tetapi ulamanya kalau kita kaji ratusan tahun lahirnya setelah Rasulullah wafat, itu bukan salafus soleh tapi khalafus soleh. Salafus soleh adalah Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu salafus soleh, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansor. Karena itu generasi dalam kurun waktu 300 tahun Rasulullah. Karena hitungannya dulu standar umur manusia itu ya 100 tahun lah, berganti. Ya, selebihnya itu tadi dalam hadis yang sahih tadi akan muncul ulama-ulama, orang-orang yang menimbulkan banyak perpecahan. Ya kan? Merevisi hujahnya Imam 4 ini. Imam 4 mazahib ini coba cari kitabnya, nggak ada yang saling menyalahkan, justru saling melengkapi. Contoh
Khasyah Asy-Syawi ala tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu mazhabnya Syafi'i. Imam Jalaluddin Al-Mahali, Imam Jalaluddin As-Suyuti, dua Imam Jalaluddin. Karena baru separuh Imam Jalaluddin Al-Mahali itu wafat, dilanjutkan penafsirannya oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian ditafsiri lagi tafsir Jalalain ini oleh Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Maliki, mazhabnya Maliki. Di sana nggak pernah nyala-nyalain. Sama mazhabnya Syafi'i tidak, saling melengkapi. Yang belum lengkap dilengkapin lagi dengan hujahnya mazhab Maliki, seperti itu. 4 imam mazhab dalam Al-Mazahibul Arba'ah, dalam 4 kitab mazhab tidak ada yang menyalahkan satu sama lain. Sementara selepas itu ada ulama-ulama yang katanya mujaddid, pembaharu, mujtahid, ahli ijtihad, tapi sukanya nyala-nyalain. Nah, yang model begini jangan diikutin, ya. Jangan diikutin. Ikutin siapapun ustadznya yang tidak menyalahkan, tetapi menjelaskan kalau menurut mazhab kami begini. Coba baca Majmu' Fatwanya Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah. Luar biasa beliau. Beliau menjelaskan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali begini. Nah, menurut pendapatku. Artinya memaparkan semua imam mazahib, kemudian beliau punya mazhab sendiri. Meskipun saya tidak merujuk fatwanya Ibnu Taimiyah, tetapi saya acungin jempol dengan Majmu' Fatwanya Ibnu Taimiyah. Nah, bagaimana kita tahu? Kalau nggak kuat beli kitabnya karena mahal, di saya ratusan kitab-kitab yang seperti itu, yang berbentuk e-book ya, atau PDF-nya, atau kitab digitalnya ada. Gampang, yang penting bisa baca kitab aja. Kalau nggak bisa baca ya nggak ada terjemahnya soalnya, ya. Jadi seperti itu, standarisasi mencari sanad, ya. Ketika ada ini salahin ini, nyalain ini, tetapi nggak ngasih solusi, nggak ngasih penjelasan, bagaimana supaya tidak seperti itu, nggak usah diikutin, ya. Itu kalau yang berbentuk visual. Kalau yang berbentuk artikel, hati-hati. Kita kan kalau nggak emang basicnya dari pesantren susah memahami mana yang mazhabnya Syafi'i, imam-imam fikihnya siapa, ya, ahli fikihnya siapa, ahli hadisnya siapa, nggak ngerti lah. Kita jelasin juga susah memahaminya. Kalau artikel yang kita comot di Google, Syekh Google, ya, itu Syekh udah, karena orang sekarang nyarinya di Google, termasuk saya. Maksudnya apa? Untuk memudahkan, Yang penting kan kita ada aslinya gitu. Itu ibaratnya hutan belantara. Kalau kita nggak memahami, nanti semua orang yang bisa copas, copy paste bisa bikin artikel di sana. Ya, biasanya kan ada. Ya, yang jelas isi artikelnya nyala-nyalain nggak? Itu menyalahkan yang memang benar salah, ya harus memang. Tetapi kan tadi bahasa hukum sama bahasa dakwah kan beda. Ya. Itu yang pertama, standarisasi. Yang kedua, terkait bagaimana kita dengan keterbatasan wawasan keilmuan yang kita miliki, balighu anni walau ayat. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Kewajiban dakwah untuk seluruh umat Islam, bukan untuk ustadz, kiai, pendakwah atau dai dan lain sebagainya, bukan. Semua untuk kita. Dakwah yang ringan-ringan sajalah. Nggak harus dakwah. Kalau bagi yang terbatas pemahamannya, nggak harus dakwah lewat mimbar kan. Dakwah ke keluarga, ke lingkungan, ajak orang lain, itu jadi dakwah sama. Apa aja, meskipun hadisnya dhaif, ya kita hafal hadisnya dhaif kan pendek-pendek biasanya kan. An-nadhafatu minal iman, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholatnya tetangga masjid ketika sholatnya nggak di masjid. Itu kan dhaif juga, ya. Cuman kadang-kadang seakan-akan itu jadi hadis sahih. Kalau tetangga sholatnya nggak di masjid, wow, salah itu, nggak juga itu, dhaif itu, ya kan? Nah, nanti untuk mengetahui sahih, dhaif, hasan, ya lain sebagainya itu ada pelajarannya lain, nggak di sini. Sampaikan dakwah itu aja, dakwah sederhana kok, nggak harus ngajarin ngaji, nggak harus ngajarin sholat, ajak aja mau ngumpul kita aja. Ya, kalian aja dakwah dulu, bawa teman kamu yang masih tukang nyimeng, yang suka nongkrong. Jangan anak-anak jerang-jerang dimomelin dari mic, nggak mau deket sama kita, lari, kita deketin, ayo kita ngikut. Gimana dakwah dulu, ya kan? Ini bukan kok, ini takhatus bin nikmah. Dulu kan yang nggak pernah nyaba ke masjid kita ajak ke Jember, ya kan? Muhasabah di sana, orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah apa, nggak pernah ini, nggak pernah ngaji, nggak pernah masuk ke musola.
Dalam muhasabah itu kan membangkitkan perasaan seseorang, mengingatkan segala kesalahannya. Akhirnya kan ya bisa diterima. Lah kalau kita ini langsung teriak-teriak, jangan ganggu ini itu, nggak ngena itu. Itu dakwah tidak seperti itu, ya. Mungkin itu ya, sampaikan, ajak dulu tetangganya, ya kita ngaji. Masalah dia ngikutin atau enggak itu udah di luar kewajiban kita. Kewajiban kita adalah ya basyira wa nadhira wa da'iyan, ya kan? Allah juga mengutus Rasulullah sebagai memberi kabar gembira, memberi peringatan dan juga mengajak. Ya, mengajak. Kalau kita udah ngajak, gugur kewajiban kita. Masalah dia ngikutin atau enggak, itu bukan urusan kita. Tetapi kalau kita nggak mau ngajak, nggak mau ngingatin, ya kita dosa, salah. Ada lagi? Ayah Ihsan, silakan. Saya kurang paham. Nah ini kaitannya di perjalanan kok sama sholat jamaah gimana? Mampir salah ke Oh, mampir. dia nggak tahu gimana itu masuknya. Oh. Kalau orang nggak tahu itu nggak ada hukum. Ada 3 yang nggak dianggap suatu kesalahan. Orang lupa, orang tidak tahu, yang ketiga orang tertidur sehingga dia bangun. Itu artinya melanggar hukum pun nggak masalah karena nggak tahu. Sama kayak kata Rasulullah, afsus salam itu kan alama arafu alama alam ta'rif. Ya, sebarkan salam itu kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang nggak kamu kenal. Pengertiannya yang kamu kenal kan yang udah kenal orangnya, agamanya kenal. Harus itu malah meskipun sunnah ya. Nah, kemudian yang nggak kita kenal kan nggak tahu dia agamanya apa. Ya, itu juga. Lah kalau kita tahu agamanya beda dengan kita, nggak harus kita ucapkan salam. Sama kayak kita berjamaah tadi. Ya, saya pernah. Ya, saya kan husnudzon aja. Husnudzon aja, tapi saya bukan mufarraqah. Bukan masalah mazhabnya beda ya. Cuman pakaian luarnya ini saya ngeper juga ya kan. Pas di rumah sakit saya sholat. Pakaiannya pakaian ulama lah. Emang nggak pakai udeng-udeng di rumah sakit, tapi pakaiannya gamis setengah betis gini terus ini ya, jenggotnya panjang gitu. Ya, beliau menceritakan saya, tapi saya mempersilahkan beliau karena sebagai takziman melihat dari luarnya. Nah, ini untuk itibar saja. Ternyata ketika menjadi imam, bacaannya ini Masya Allah terbata-bata. Jangankan tajwidnya, udah kelihatan banget hafalannya ini pakai Latin. Sehebat apapun, sebanyak apapun hafalan, kalau dia tadinya ngapalinya dari bahasa Arab, dari Al-Quran yang berbahasa Arab, itu beda banget dengan yang ngapalin dari bahasa Latin, yang tulisan Latin. Kelihatan banget bagi orang yang paham, ini ngapalinya ini dari Latinnya. Bukan salah karena bisanya Latin, tetapi kan tadi saya katakan setidaknya harus sadar diri. Hafalannya sih banyak, bacaannya nggak bagus, tajwidnya nggak jelas, mendingan nggak jadi imam kalau bukan terpaksa, ya. Jadi kalau kita di mana-mana kita kan nggak tahu, kita kan latihan nggak nanya kan, nggak nanya ini, nggak nanya terus. Imamnya itu apa ya mazhabnya? Nggak begitu juga. Tadi kan kalau kita tahu, ya, kalau kita tahu, ya. Kalau bagi yang tahu dari segi bacaan, ya. Dari segi penampilan biasanya udah mencirikan identitas seseorang. Biasanya meskipun tidak semuanya, ya kan? Meskipun tidak semuanya, tetapi itu mencirikan identitas, ya. Ya. Jadi nggak apa-apa, nggak tahu nggak apa-apa itu. Boleh ikutin aja. Ya kita juga kan nggak ini kan apa bagus nggak bacaannya, ternyata bacaannya ini. Kalau yang Siriyah yang sholat duhur, sholat asar kan nggak kedengeran bacaannya, meskipun dia nggak bisa Fatihah misalkan, nggak hafal sekalipun, karena kita nggak dengar. Tapi yang jahriyah, yang maghrib, isya, subuh kan kedengeran. Nah, ya seperti itu. Ya bisa dipahamin ya Ihsan ya. Monggo, Fadhal. Ini mungkin ya. Di bentuk keprihatinan. Terkait dengan karikatur Nabi Muhammad SAW, sebenarnya itu kan bentuk hinaan memang dari orang-orang kafir terhadap Islam lah. Kalau yang dihinakan itu pimpinan tertinggi, katakanlah Rasulullah, yaitu kan berarti menghinakan umat Islam secara keseluruhan. Nah, kemudian kalau pertanyaannya tentang ada organisasi yang membela kiainya,
secara langsung dibanding dengan gambar yang di ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak tahu apa alasan mereka, tetapi saya lebih husnuzon saja karena biasanya terkait dengan ya sikon, situasi dan kondisi. Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah ketika kita di Indonesia, sementara karikatur itu dibuat di Inggris misalkan, terus kita harus menyerang Inggris? Kan nggak mungkin juga. Sementara mungkin ini husnudzon saya juga nggak tahu dan saya juga nggak pernah melakukan ada pembelaan ke si A si B itu secara pribadi membela seorang kiainya. Mungkin husnudzon saya karena kiainya itu jelas berada di dekat atau yang sudah dikenal dengan dekat, lebih diprioritaskan daripada membela Rasulullah. Apa cuman cukup dengan demo? Karena demo itu bukan solusi. Justru Timur Tengah, Arab, ulama-ulama Timur Tengah itu mengharamkan demonstrasi. Saya udah pernah buat artikelnya, berikut rujukannya. Bahwa bahkan bin Bas, Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas itu mengharamkan demonstrasi. Sementara yang dilakukan umat Islam Indonesia ketika membela Rasulullah, memenggawa agama Rasulullah yang diagungkan dan cuma demo. Harusnya bukan itu. Tetapi cara-cara yang lain, mungkin membuat satu karangan buku atau apalah yang bisa visualisasikan ke seluruh dunia, menjelaskan tentang Rasulullah seperti apa. Kalau kita mau jujur, kalau kita ngikutin hadis yang punya As-Sama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi, bisa menggambar Rasulullah seperti apa, rambutnya seperti apa, dahinya, mukanya, kupingnya, badannya, telapak kakinya. Ada dijelaskan semua kok. Beli aja As-Sama'il Muhammadiyah. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab, terjemah udah ada sekarang. Cara makannya, cara minumnya, cara berjalannya, cara berpakaiannya, cara semuanya ada. Itu khusus tentang kepribadian Rasulullah, fisik maupun kesehariannya Rasulullah. Itu ada. Ya kalau memang kita ahli gambar sesuai yang dari hadis itu, cuman kan memang itu menimbulkan fitnah ketika kita gambarkan seperti itu. Lah kalau orang kafir motivasinya memang ingin menghinakan umat Islam, tetapi nggak usah. Mungkin ada sebagian umat Islam ini yang menganggap Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Dan Allah yang akan menjaga. Nggak akan hina hanya dihinakan oleh orang kafir. Bahkan dihinakan oleh umat Islam sendiri juga nggak akan hina karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Rasulullah masih ada juga dihinakan orang kafir kayak apa, nggak hina kan Islam. Nah, itu mungkin jawaban saya yang pertama untuk mensikapi ini kan situasi atau keyakinan seseorang. Ya, logikanya begini aja dah. Kita misalkan sama-sama ada guru. Ya, ini lebih ya. Ini kan Rasulullah ya, tetapi ini analogi sederhana saja. Sama-sama guru hebat ini, terkenal misalkan. Yang satu kita kenal banget cuman belum pernah ketemu. Ya sama kayak gambaran Rasulullah itu kan bukan guru lagi itu malah. Ya. Nah, segala-galanya Rasulullah. Kita juga belum pernah ketemu. Kemudian kita juga ada orang yang diperlakukan sama dengan guru yang kita kenal baik, kita di jamaahnya kita kenal langsung. Ya sebagai manusiawi pasti prioritas utama yang kita kenal, yang secara langsung kita ketemu. Itu gambarannya begitu. Ya karena kalau kita mau membela dengan yang kita nggak lihat di mana, belum pernah ketemu, sementara Rasulullah sudah wafat, ini digambarkan saja. Kemudian kita marah-marah, kemudian kita akan boikot, itu bukan solusi. Menurut pemahaman saya bukan solusi. Dan saya lebih condong kepada fatwa ulama-ulama Timur Tengah mengharamkan demonstrasi. Karena dalam hadis Nabi ketika kita ada pimpinan yang zalim itu kita datangi, kita katakanlah bukan di demo tetapi dinasihati dengan merubah ya dengan tangan kalau kita mampu, kalau nggak bisa ya dengan lisan kita sampaikan. Sekarang kan bisa, sekarang zaman hebat, misalkan ada orang menyampaikan ke contoh misalkan Pak Presiden Pak Jokowi, karena ada yang bikin vlog
Pak Jokowi surat terbuka tentang ini. Sekarang kan nanti ketika viral itu pasti akan ditindaklanjuti. Anggaplah itu demo kita, tetapi tidak anarkis, tidak menimbulkan dampak yang lebih negatif lagi di masyarakat, mungkin lingkungan, mungkin keamanan dan lain sebagainya. Dan ini merugikan negara juga. Ketika terjadi demo, berapa anggaran negara untuk aparat keamanan ini, baik dari TNI maupun dari Polri, ini kan luar biasa itu mengeluarkan. Itu kan kesalahan kita juga menyampaikannya. Sebenarnya kan tidak harus seperti itu. Islam mengajarkan tidak ada demo. Cari nasnya kalau ada ajaran Islam yang menghancurkan demo, nggak ada. Ya, menasehati penguasa yang zalim, ya itu ada kalau itu. Jadi mungkin itu yang dapat saya jawab terkait dengan itu kan ya bisa dikatakan personal atau komunal ya pembelaan kepada ini. Tetapi saya gonjang-ganjing seperti ini terkait isu begini nggak pernah ada yang bela ngikut. Saya itu adalah orang yang anti demo. Demo apapun pasti nyari saya nggak bakalan ada. Kalaupun ada saya jadi YouTuber. Saya upload di YouTube saya. Palingan karena buat saya itu hal yang sia-sia, nggak ada manfaatnya, mafsadat yang ada. Kita mau pipis yang biasanya cebok dan lain sebagainya akhirnya nggak cebok. Biasanya sholat mungkin ini banyak juga yang nggak sholat itu demo. Diakuin atau tidak banyak juga, yang banyak yang enggak malah daripada yang iya. Kalau boleh mau jujur. Tuh. Terus terkait dengan menyontohkan Rasul menyontohkan itu sebagai bentuk etika. Bukan Rasulullah menyontohkan itu adalah wajib, tidak. Ya, memang etikanya ya harus mengikuti Rasulullah. Ya harus duduk. Tetapi jangankan apalagi ini di masjid, di tempat resepsi yang di gedung-gedung sekarang mana nggak ada kursinya itu, makan minum harus berdiri semua. Kita mau gelosotannya nggak enak, ya kan? Itu kan nggak gitu sunnah Rasul. Tapi bukan berarti kita dosa, tidak, ya kan? Ini sunnah bahasa agama sama sunnah bahasa hukum ini jangan dicampur aduk. Kadang-kadang kita ini campur aduk sih. Sunnah bid'ah ini bukan bahasa hukum itu, ya. Nanti kalau kita kupas masalah bid'ah juga nggak habis-habis, ya. Cara memahaminya juga serampangan aja itu. Main serampangan aja. Padahal baca kitab karyanya Imam As-Satibi juga belum tentu, Al-I'tisam belum tentu dipahami. Ya, Al-I'tisam itu dalam awalnya itu orang-orang yang mengatakan bid'ah ini, saya contoh saja ini. Sayyidina itu termasuk bid'ah. Padahal Imam Satibi dalam mukadimahnya itu pakai Sayyidina loh. Padahal kitab Al-I'tisam itu bahas tentang bid'ah. Nah, ini satu contoh aja. Kadang-kadang orang yang banyak keluar-keluar itu sebenarnya malah nggak memahami, belum tentu memahami gitu, bukan kok nggak memahami, belum tentu memahami. Kalau nggak percaya tes, yang suka nyalain ini nyalain itu, ajak duduk bareng kita kaji bersama kitab apa yang dipelajari. Belum tentu dia punya, karena itu sistem doktrin, banyakan finish doktrin, dengerin ustadznya ini salahin begini, dalilnya ini selain nggak bakalan ada dalil lain, dalilnya yang muter-muter itu aja. Sementara kalau kita banyak, hadis banyak, riwayat banyak, kalau kita ngandelin cuma 1-2 hadis saja, ya jumut pikiran kita, ya stagnan, jadi sempit kita beragama. Bagaimana Rasulullah gambarkan dakwahnya begitu fleksibel, bagaimana mendakwain orang yang imannya masih tipis, nggak langsung pukul rata, kafir, musyrik, ini nggak ada begitu. Selama dia masih mau sholat, mau bagaimana kan nggak boleh, jangan. Sayyidina Ali ketika ada orang nyaci maki Rasul mau tebas, jangan. Siapa tahu dia sholat. Jadi husnudzon Rasulullah ini, siapa tahu dia yang nyaci maki aku orangnya sholat, nggak boleh. Kalau kita kan nggak, maunya udah nggak seakidah, nggak musuh, apalagi orang yang non muslim. Jadi inilah bahasa dakwah yang ingin saya sampaikan. Kadang bukan marah saya ini, cuman ingin tegas saja. Jangan lembek kalau dakwah itu. Yang penting ada dasarnya, sampaikan gitu. Fleksibel, tapi harus bedakan antara bahasa dakwah dengan bahasa hukum. Bahasa dakwah harus berlandaskan bahasa hukum, ya. Tetapi penyampaian dakwah tidak harus seperti penyampaian hukum. Ini harus dibedakan. Hukumnya ini harus dipegang, tetapi penyampaiannya tidak harus seperti itu, plek gitu, enggak. Pakai strategi yang lain, yang mana substansi dakwah kita sampai kepada warga masyarakat. Mungkin sudah cukup ya. Nggak ada pertanyaan lain. Kemarin juga 9:30 kayaknya. Ada masih? Ya, singkat, cepat.
Itu ya Pak Haji ya yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau kurang puas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ke Ustaz, waktu itu saya nggak ada acara keluarga ya, ada keluar. Lah tadi udah jamak sholat tetapi untuk game ini kan untuk maksiat kan, nggak boleh itu. Ya kalau nggak boleh ya nggak salah ngosornya apa jamaknya ya kan. Kalau alasannya itu ya itu yang pertama jawaban saya. Yang kedua itu kok terus dikosor semua sebenarnya kan hadir. Orang hadir ada di tempat nggak dalam bepergian itu nggak ada hukum membolehkan kosor sholat. Kosor itu kan ibaratnya rukhsah keringanan. Ada apa namanya kalau ini diskon ya di diskon itu kalau orang bepergian boleh ya itu kalau bepergian pergiannya tidak bermaksiat dan sudah marhalatain 2 hari 2 malam perjalanan kalau kaki dulu kan ya kalau sekarang mah pakai ulama penjelasan ulama ya 89 km di sini di Bandung mau boleh lah ya udah boleh jamak. Tetapi ulama kontemporer lagi sekarang namanya jamak atau anu sholat ini kan nggak karena jaraknya, karena macetnya juga kalau di tengah tol kan nggak bisa minggir, ya kan mau nggak mau harus dijamak meskipun belum nyampe. Ketika nyampe rest area udah waktu udah habis waktu maghrib kan mau nggak mau, ya kan? Nah ini juga boleh karena kan hukum agama selalu ada 3 tadi. Cari dalam Al-Quran itu ayat, pasti Allah ngasih solusi. Yang pertama yang paten, yang pertengahan, yang teringan, pasti ada pilihan 3 itu pasti. Ya, kalau nggak percaya, boleh dicek nanti. Ya, jadi lihat situasi dan kondisi. Zaman Rasulullah, kita jangan hidup di zaman sekarang kemudian harus dicocokin persis seperti dulu, nggak bisa. Ya kan, zamannya beda. Mana pernah ada hadis menceritakan Rasulullah kena macet sehingga ini nggak ada. Nggak ada macet ria sekarang aja sana Jeddah Madinah nggak ada macetnya, jalannya lebar ini ya. Ya sekarang kan beda. Ya namanya keadaannya kondisinya beda, harus menyesuaikan juga. Agama ini bukan menyesuaikan zaman juga, tapi mengikuti ya, bukan mengikuti zaman, menyesuaikan. Mengikuti sama menyesuaikan kan beda. Disesuaikan. Ya. Sama kayak ini. Menentukan sholat pakai ada titit ini dari mana ini dalilnya cari sampai budak nggak bakalan nemu itu ya kan harus ini 5 menit misalkan ini nggak ada jaraknya sholat wajib sama apa ini antara azan dengan sholat wajib cuma 2 rakaat sholat ketika ada habis azan qobliyah udah langsung qomat nggak harus nungguin jamaah di sini bukan hanya imamnya saja yang nggak kurang paham makmumnya malah lebih nggak paham lagi. Muazin itu jangan ngikutin apa namanya Bilal itu mau qomat jangan nungguin orang sholat, baca hadisnya dong. Ketika waktunya udah maghrib kan waktunya mepet ini, nggak usah nungguin ini. Misalkan baru ada 10 orang yang sholat sunat yang lain nggak qobliyah nggak masalah, ada lagi qobliyah nggak usah nungguin dia selesai qomat. Kalau dia paham dia batalin sholatnya, ya seperti itu. Makanya hal-hal seperti ini yang jarang disampaikan, belum disampaikan bukan jarang. Orang yang paham pasti ketika dia merasa ketinggalan nggak bakalan maksain sholat sunnah. Ini kadang-kadang udah ketinggalan, maksa banget. Orang udah muazinnya udah berdiri megang mic, dia masih sholat sunnah. Udahnya gitu toleransi banget ini. Muazinnya nungguin dia, ya kan? Enggak. Kadang-kadang ketika dipanggil ustadz itu malah bangganya kayak lebih-lebih kayaknya. PD-nya itu melebihin segalanya gitu. Nah ini yang semua sifat manusiawi itu. Rasa bangga, rasa ini pasti ada. Cuman kan kalau ini ya menyesuaikan lah jam terbangnya dan lain sebagainya. Nanti kan masyarakat. Kita nggak perlu pengakuan dari masyarakat. Ya kita nggak usah nyari pengakuan. Tetapi kalau masyarakat mengakui kita itu ya hal lain. Ya kan. Ada juga kan orang yang ingin mendapatkan pengakuan, menonjolkan nih laku. Ini loh, saya bisa ini nggak perlu begitu. Lakukan dulu apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, kalau misalkan masyarakat mengapresiasi apa yang kita telah kerjakan, ya sah-sah saja itu hak mereka seperti itu. Tapi jangan di awal kita sudah punya motivasi lain. Ini yang bikin salah satu majelis taklim itu nggak akan langgeng dan akan bubar. Ya, cukup ya. Mungkin udah cukup malam. Kemarin juga 9:30 kalau nggak salah.
Untuk itu mudah-mudahan semuanya kajian kita bermanfaat buat kita semua, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita baca surat Al-Asr untuk menutup kajian kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.